Not today, asshole! Di suatu tempat diperlihatkanlah kakak beradik sedang berburu rusa. Di sana mereka berdua sedang berbincang-bincang untuk meluangkan waktu yang sangat lama. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan mereka kangen terhadap kakak keduanya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Akan tetapi kakak ketua ini tidak menyukainya karena dia itu sangatlah geblek. Lalu kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang pengemudi truk yang sangat handal. Inilah kakak kedua yang sangat geblek ini karena selalu bermain wanita termasuk juga pertarungan. Disinilah pada malam ini mereka langsung datang ke kelabing untuk meluapkan hasrat termasuk juga nafsu yang sangat membara untuk bisa menuntaskan si Imin menjadi si Otong. Memang sangatlah geblek laki-laki ini, sebelum melakukan pertarungan malah ngebol terlebih dahulu. Di sana temannya langsung meluapkan untuk bisa cepat-cepat bersiap karena pertarungan akan segera dimulai. Ya, dia adalah Roy sebagai laki-laki petarung handal untuk meluapkan para perjudian yang ada di sana termasuk juga para pejabat yang telah menjadi penjudi. Tetapi Roy dengan sangat lengahnya dia malah bercipok terlebih dahulu dengan si Jablay. Akhirnya ada sesuatu yang terjadi. Akibat ngebol termasuk juga cipokan, akhirnya si Roy pun menjadi kalah dalam pertarungan. Disinilah Roy langsung dikumpulkan oleh Gegeden untuk melakukan pertanggungjawaban karena telah menjudi dari mereka semua. Akibat Roy, akhirnya si botak ini yang bernama Plazo ini kalah dalam perjudian. Maka si Plazo ini langsung membawa si Jablay itu untuk menuntaskan keamarahan dari si Plazo ini. Akhirnya si Jablay ini langsung ditembak mati di depan si Roy untuk memuaskan langsung birahinya. Disinilah Roy harus bertanggung jawab. Memang keamarahan yang sangat luar biasa. Plazo harus mengeluarkan jutaan dolar demi mendukung Roy sebagai petarung yang sangat handal. Di sana Plazo mengatakan, "Saya bisa melakukan ini kepada keluargamu jika kamu tidak mau menuruti perintahku." Haha. Singkat waktu, Roy langsung dibawa ke suatu tempat yang sangat rahasia. Inilah tambang permata yang sangat mistis, termasuk juga tambang permata yang sangat murni. Di sana Roy meminta kepada Plazo untuk apa yang dia lakukan. Di sanalah Plazo langsung memerintahkan bahwa Roy harus bisa mengantarkan mutiara-mutiara ini kepada perbatasan kota yang ada di sini dengan selamat, karena kita akan melakukan transaksi yang sangat besar senilai 50 juta dolar. Kalau tidak, kamu bisa mati. Lalu kemudian dalam kondisi yang sangat genting, Roy langsung menghubungi kakaknya yang bernama Joey. Di sana Joey hanya mengabaikan dari panggilan Roy karena Roy ini adalah anak yang sangat nakal dan gak bisa ditahu diri. Akhirnya si Joey ini hanya bisa mengabaikannya saja. Di sisi lain kita akan melihat laki-laki yang bernama Denny yang telah sukses menjadi tentara, adik dari mereka berdua, dan ini adalah 3 bersaudara. Di sana Denny akan melakukan cuti sebentar karena akan melakukan silaturahmi terlebih dahulu kepada keluarganya termasuk juga Joey, dan ingin bertemu sama Roy. Dia pun langsung berangkat. Singkat waktu, Denny pun sampai di rumah kediaman Joey dan sedang mengurus para ternak yang sedang bandel. Di sana langsung ketemu dengan Joey yang sedang berternak dan berpelukan dan berbicara sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Akan tetapi Denny pun menanyakan apakah ada kabar dari Roy, dan Joey pun hanya terdiam.
Ya, sungguh dikagetkan mereka semua yang sedang ada di dapur dan membuat kue cubit. Tiba-tiba saja si Roy ini datang dan mengagetkan semuanya. Akan tetapi karena mereka semua sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka langsung tegur kangen sapa dan langsung berpelukan. Nah, di sisi lain langsunglah ditemui kepada Joe dan mengatakan bahwa Danny ada Roy yang telah datang. Akan tetapi dengan kabar yang seperti itu, Joe tidak suka dengan kedatangan Roy. Talking about you, little brother. Man, fuck you. You never were invited. Dengan perbincangan yang sangat panjang sampai mereka adu bacot, di sanalah Roy langsung bergegas untuk pulang kembali. Ketika mau pulang, langsung dihadang oleh Danny apa maksud dan tujuannya datang ke sini. Di sanalah Roy menjelaskan bahwa dia ingin diantar untuk melalui perbatasan kota ini karena akan ada barang yang harus diantar. Di sanalah Danny menyetujuinya untuk berangkat. Ya, akhirnya mereka berdua tidak lama kemudian langsung berangkat menuju tempat untuk pengambilan barang. Di sana Danny karena kasihan kepada Roy karena dikucilkan dari keluarganya akibat kelakuan buruknya. Akan tetapi sebelum mengambil barang malah datang ke clubbing. Di sisi lain Danny yang masih percaya kepada Roy di sana mengatakan bahwa kita akan bersenang-senang terlebih dahulu melihat indahnya dunia seperti surga. Singkat waktu mereka berdua telah sampai di suatu tempat yang sangat rahasia. Tidak semua orang bisa memasukinya. Akan tetapi karena kepiawaian dari Roy termasuk juga teman-teman mereka semua, akhirnya Roy bersama Danny sudah bisa memasuki tempat ini. Langsung saja disambut oleh seseorang karena Roy adalah bintang tamu yang ada di tempat ini. Mereka pun akan bersenang-senang. Setelah perkara jablay ini, sang wasit langsung memberitahu bahwa bintang tamu kita telah hadir dan kita semua akan menentukan siapalah pemenang yang sangat luar biasa ini. Dan kita akan menyaksikan pertarungan yang sangat mantap, brutal, termasuk juga pertarungan yang kita tunggu-tunggu. Inilah dia, Roy, sang petarung bersama Bima Sakti. Ya, memang betul Roy adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, menjadi petarung yang sangat handal di tempat ini dan dihormati oleh semuanya. Tidak lama kemudian esok pun telah tiba. Tanpa banyak bacot, Roy bersama Danny pagi-pagi sudah sampai di suatu tempat untuk melakukan pengambilan barang. Di sana mereka sudah memasuki halaman dari pabrik yang akan dibawa barang tersebut. Disambut oleh si Bewok dan Roy pun langsung menyapa si Bewok untuk pengambilan barang tersebut. Walaupun mereka berdua tidak akrab, di sanalah mau tidak mau Roy harus mengikuti si Bewok. Lalu kemudian si Bewok berkata, walaupun ini hanyalah teh botol, jangan dikira di dalam teh botol tersebut adalah sebuah mutiara, termasuk juga ada permata yang sangat murni yang akan kau bawa. Ini hanya sebagai manipulasi. Sebelum melakukan keberangkatan, Roy langsung diperingatkan oleh si Bewok bahwa kamu telah membawa jumlah yang sangat banyak, yaitu 50 juta dolar. Ini ada surat tugas untuk melakukan perjalanan. Ingat, besok pagi sudah ada di tempat tujuan. Selang beberapa jam kemudian, hari mulai meninggi. Di sana Roy mengikuti perjalanan, akan tetapi bensin sudah mau habis. Mau tidak mau, Roy harus mencari pom bensin terlebih dahulu. Karena kalau tidak, masa harus didorong mobil segede ablek ini? Maka Roy pun memutuskan untuk mengisi bensin. Sebelum meninggalkan mobil, Roy pun langsung berjaga-jaga mengisi pelurunya supaya bisa diamankan apa yang harus diamankan. Di sanalah Roy langsung datang ke Alfamart untuk beli teh pucuk terlebih dahulu. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Not today, asshole.
Bagoy, anjir, truk tersebut telah dibegal oleh seseorang. Roy di sana terus berusaha untuk menghentikan si begal tersebut, namun sudah kabur. Di sanalah Roy langsung frustasi akan apa yang telah dilakukannya, dan uang 50 juta dolar telah habis dan lenyap begitu saja. Di sanalah si Denny langsung menguatkan si Roy bahwa kita bisa mengejarnya dengan menggunakan mobil si penjaga toko. Di sana pun Roy langsung berusaha untuk mencari kunci mobil tersebut. Ternyata tidak lama kemudian kunci itu bisa didapatkan. Mereka pun langsung beraksi untuk mengejar si begal. Karena pengejaran itu terlalu lama, di sana Roy menemukan truk yang sudah terbengkalai, termasuk juga teh botol yang sudah berserakan. Terlihatlah itu hanyalah teh botol yang tidak ada isi dari permata yang sangat murni tersebut. Di sana Roy langsung bergegas untuk menuju ruangan supir dan mengambil beberapa alat, termasuk juga surat, dan di sana juga mengambil beberapa senjata untuk digunakan. Mau tidak mau Roy harus mengejar kembali. Ya, memang sungguh mustahil untuk bisa mengalahkan para si begal karena senjata mereka sangat lengkap, termasuk juga mobil anti peluru. Mereka semua dan termasuk Roy, Denny tidak bisa mengejarnya dan harus waktu untuk mendapatkan kesempatan. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Terlihat para polisi yang sudah berada di tempat untuk melakukan investigasi supaya bisa menemukan siapa dalang pelakunya. Di sana mereka semua langsung menyusuri jalan dan melihat ada satu kontainer yang telah terbengkalai, termasuk juga ada teh botol yang ada berserakan di sana. Deputi tersebut langsung meneliti apa yang sudah terjadi, tetapi belum menemukan jalan keluarnya. Kembali lagi kepada Roy dan Denny yang hari ini bisa menunggu sampai pagi saja, tidak bisa melakukan perjalanan. Mobil yang telah hancur, termasuk juga hanya bisa terdiam diri karena perjalanan malam sangatlah berbahaya, mending kita molor. Welcome back home to Papa Bear. Anjir, ternyata dalang dari semua ini adalah rencana dari si Bewok untuk bisa mengambil kembali para permata yang sangat murni dan dengan nilai yang sangat mengerikan sekali, 50 juta dolar. Di sanalah si Bewok hanya bisa tertawa karena barangnya telah kembali. Hahaha. Lalu kemudian kita akan kembali kepada Denny bersama Roy yang sedang berjalan kaki untuk menyusuri gurun yang sangat tandus ini. Di sanalah mereka langsung mencari sinyal untuk bisa menghubungi seseorang. Di sisi lain, di sana terlihat ada Joey yang sedang baru pulang piknik. Terlihat rumahnya sudah berantakan, ada seseorang yang telah mengobrak-ngabrik dan Joey pun langsung panik untuk melihat apa yang sudah terjadi di tempat ini. Akan tetapi Denny dan Roy belum bisa menemukan titik untuk bisa beristirahat karena gurun ini sepertinya tanpa ujung. Terlihat mereka berdua hanya bisa terus jalan untuk bisa mencari sinyal dan meminta bantuan kepada Joey. Tetapi mereka belum mengetahui bahwa semua keluarganya telah direngus oleh si Plajo. Tiba di suatu tempat, di sana mereka mendapatkan suatu sinyal untuk menghubungi keluarganya termasuk juga Joey. Got 5 missed calls from Joe. Ketika melihat handphone, langsung saja Joey langsung menghubungi mereka berdua dan mengatakan bahwa semua keluarga kita sudah tiada, rumah sudah ada yang mengobrak-ngabrik, pasti ini kelakuan kamu Roy, maka kamu harus bertanggung jawab. Tidak lama kemudian dari percakapan mereka berdua, datanglah telepon dari si Plajo mengatakan bahwa keluargamu sudah ada di sini dan termasuk juga kamu harus bisa mengirimkan permata tersebut dan kamu sudah melewati waktu yang telah saya tentukan, maka siap-siaplah dalam
waktu 48 jam. Jika tidak ada permata tersebut, siap-siaplah keluarga kamu semua akan kami habisi. Di sana mereka berdua langsung berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan keluarga yang sangat dicintainya. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan Danny dan Roy hanya bisa menunggu karena mereka hanya mempunyai satu harapan, yaitu adalah bantuan dari Joey. Di sana mereka berdua hanya bisa menunggu dan menghabiskan waktu untuk menunggu kedatangan Joey. Di sisi lain, Roy yang hari ini meminta maaf kepada Joey dan termasuk juga keluarganya karena semuanya adalah ulah dari dirinya sendiri. Mantap. Stop! I deserve that. Mantap sekali, datang Roy langsung dibabuk oleh Joey. Akan tetapi ini bukanlah saatnya untuk bertengkar karena keluarga mereka sudah berada di tangan Plajo. Mereka pun langsung berpikir untuk bisa menyelamatkannya, dan tanpa banyak basi mereka pun langsung berangkat ke kediaman Plajo. Perjalanan yang sangat panjang dari malam menuju siang, mereka berdua belum tidur. Akhirnya mereka dengan semangat 45, mereka pun langsung menggerebek rumah Plajo dengan melakukan sistem gerilya, yaitu sistem mengendap-endap dan mematikan seluruh para penjaganya. Di sanalah mereka pun langsung beraksi untuk membantai. Tanpa kita semua ketahui, tiba-tiba saja si Bewok datang ke tempat kediaman Plajo, dan semua orang tidak ada yang tahu bahwa si Bewok ini telah menari-nari dan datang secara tiba-tiba karena dia sudah mendapatkan uang 50 juta dolar dari Permata Murni. Akan tetapi dia belum puas untuk mendapatkan itu semuanya. Tiba-tiba saja datang dan menantang si Plajo ini sambil berteriak, termasuk juga mengancam si Plajo ini karena akan mengambil alih perusahaan ini, dan mereka pun langsung adu bacot dan tidak mau langsung dihajar saja. You shut the hell up, old man. Easy, stupid. I'm gonna kill you. Anjir, pertarungan tersebut dimenangkan oleh si Bewok. Di sana si Bewok langsung membawa Roy untuk dijadikan sandera. Akan tetapi singkat waktu, Joey yang sudah tersadar karena pingsan ditembak untuk saja kena rompinya. Di sanalah mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Dalam menuju perjalanan, terlihat Danny menghubungi teman tentaranya yaitu Jimmy untuk bisa membawa semua alat tempur yang kamu bisa bawa dan kita akan melakukan pertarungan. Terlihat Jimmy yang sudah bersiap dalam pertarungan tersebut dan membawa seluruh alat-alat yang telah disediakan, dan mereka pun sudah pede dan siap untuk bertempur. Singkat waktu, mereka bertiga, Joey, Danny bersama Jimmy yang sudah berada di suatu tempat untuk menyelamatkan keluarganya, termasuk juga untuk menyelamatkan Roy yang sedang disandra. Di sisi lain, si Bewok yang sedang membangunkan Roy karena terpingsan akibat digebukin dari tempat yang telah membunuh Plajo. Di sana mereka, Roy langsung tercengang karena berada di suatu gurun pasir. Di sana juga si Bewok memerintahkan untuk melakukan pertarungan bersama bodyguardnya. Di sana juga kalau misalkan Roy menang, keluarganya akan dibebaskan. Mau tidak mau, pertarungan pun akan dimulai. Di tengah pertarungan, terlihat Jimmy termasuk juga kawan-kawannya sedang membidik satu persatu seluruh anggota bodyguard yang telah berjaga ini. Mereka pun harus meminimalisir supaya bisa melakukan pertempuran yang sangat adil.
Ya, akhirnya Roy bisa melumpuhkan si bodyguard ini dan memenangkan dalam pertarungan. Dalam pertarungan ini sangatlah mengerikan karena harus meluapkan semua kemampuannya supaya bisa menyelamatkan keluarganya. Nah, Jimmy termasuk juga yang lainnya sedang beroperasi untuk menang. Anjir, sungguh malang, Jimmy malah terbunuh dan digorok oleh musuh. Di sisi lain, para musuh juga sudah bertumbangan dan hanya tinggal sisa sedikit saja. Di sana mereka semua terus berjuang untuk bisa menyelamatkan keluarganya, termasuk juga untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dengan amarah yang sangat tinggi, Joe pun langsung memperboki mereka bertiga dan ada si Bewok di sana. Maka si Bewok pun melakukan pertarungan yang sangat dahsyat. Come on. Whoa. Stop. Pengganggu saja, tinggal ditusuk sekali saja si Bewok langsung modar. Tiba-tiba saja datang polisi setempat untuk bisa mengamankan dan mau tidak mau si Bewok pun langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, akhirnya mereka semua bisa menyelamatkan keluarga dengan aman sentosa dan dilindungi oleh para polisi. Di sana juga para polisi langsung memberikan terima kasih kepada mereka dan film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini sungguh sangat menyedihkan sekali, dimana satu keluarga harus membangun tim yang sangat istimewa termasuk juga luar biasa. Akan tetapi dengan rasa berat hati mau tidak mau mereka pun harus bersatu. Hikmah yang bisa kita ambil adalah ingatlah, sejauh apapun kamu melangkah, sejauh apapun kamu merantau, pasti akan kembali lagi kepada keluarga. Di sanalah kamu jangan sampai meninggalkan dan melupakan keluarga. See you bagi kalian semuanya, bagi yang merantau ataupun yang masih bekerja dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan rezeki yang sangat banyak dan halal. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa subrek. Hahaha.